Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk bagian pertama ya, untuk analisa saham harian untuk periode tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 9 Februari 2022. Maaf tadi sebetulnya untuk bagian pertama harusnya 8 saham ya, tapi karena ada kegiatan ya, saya tadi buka pintu sebentar, ada tamu, jadi saya lanjutkan untuk yang bagian pertama ya. Tadi sempat keputus sampai yang terakhir adalah BABP ya. Jadi saya lanjutkan ke yang berikutnya adalah emiten Bukalapak ini saya sudah pernah bahas, sudah sering banget ya. Sudah saya sebutkan di atas di sebelumnya ya, waktu di atas ya. Jadi kalau dia sudah turun di bawahnya harga IPO-nya, kalau dia masih di bawahnya 1 tahun atau di bawahnya 6 bulan, kalau dia masih belum berhasil naik kembali ke atas harga IPO-nya, yang mana harga IPO-nya adalah di 850 ya. Jadi harga initial public offering ya. Jadi pertama kali dia melantai di bursa harganya adalah 850 ya. Kemudian naik tinggi. Jadi kalau dia sudah turun di bawahnya, kalau selama masih di bawahnya harga IPO-nya itu masih resiko. Memang ada dalam tanda petik ya, murah gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai saham ya, murah itu ya bisa lebih murah lagi ya, seperti itu ya. Jadi jangan beranggapan oh sekarang sudah murah. Ya kalau nanti turun lagi ya lebih murah lagi. Turun lagi lebih murah lagi gitu ya. Batasnya sampai mana ya kita nggak akan pernah tahu. Bisa sampai ke harga 50 ya. Ya saya nggak mendoakan ke sana, enggak ya. Nah sekarang kalau sudah mulai rebound, apakah sudah saatnya buyback? Nah saya sudah sebutkan sebelumnya, kalaupun Anda mau spekulasi buyback ya, kalau sudah jual di atas ya, harusnya sudah jual di atas kalau ikutin saya ya. Paling nggak kalau sudah berhasil naik ke atas 525 barusan kita buyback ya. Karena sebenarnya ini rebound ya. Kalau masih spekulasi sekarang masih resiko ya. Minimal kalau mau curi start itu ya kalau sudah berhasil naik ke atas 426 barusan kita buy. Target terdekatnya di 525. Jadi kalau dia naik lagi barusan kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji level sekitar 655. Jadi ini support resistennya untuk Bukalapak ya. Tapi saya nggak gambarkan garis-garisnya di tengah-tengahnya. Nanti dikira-kira sendiri lah ya. Kalau mau tambah lagi atau average up ini kurang lebih support resistennya. Memang dia saya berikan support resistennya agak lebar ya, karena dia fluktuasinya agak lebar. Jadi sepertinya ini ya, dari atas dia turun, kemudian dia naik, dia koreksi lagi ya. Jadi support berikutnya adalah swing low yang di sini ya, ini ya 426 dan seterusnya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 426, yang belum punya boleh buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, tapi jangan terlalu takut-takut juga. Yang penting pasang trailing stop atau stop loss ya. Pasang di mana trailing stopnya? Stop lossnya pasang di 394 ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 426 buy. Kemudian kalau turun lagi di bawah 394 ya lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk emiten Bukalapak ya. Berikutnya untuk NATO ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk NATO ini dia adalah testing resistance 780 yang mana sebelumnya dia sudah berhasil higher high. Kemudian untuk hari ini kalau kita lihat high-nya dia masih tetap sama di 790 ya. Jadi dia akan testing area 800. Saya sudah pernah bahas lumayan sering ya untuk NATO ya. Jadi naik ke atas 780 boleh buy, naik ke atas 800 tambah lagi dan seterusnya ya. Setiap kelipatan Rp20 atau Rp10 ya ditambah lagi ya. Target price-nya di 850 dan 900 ya. Memang untuk NATO ini ya dia ciri khasnya kalau sideways-nya lama, agak lebar juga ya. Kemudian kalau dia breakout, dia naiknya bisa naik tinggi ya. Jadi ini masih ada peluang untuk breakout sampai ke 900 masih ada. Tapi jangan lupa juga pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Kalau yang mau buy weakness, sudah pernah saya sebutkan ya, sideways-nya dia lumayan nyaman ya. Di 695 ke atas buy atau 715 ke atas buy. Tapi kemudian targetnya sekitar 750 yang terdekat, paling dekat ya. Kalau dia naik lagi ya 780. Nah setelah dia sudah berhasil naik ke atas 780, tinggal pasang aja trailing stopnya ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih menurut saya untuk NATO ini masih cukup bagus ya. Sideways-nya dia sudah berhasil breakout ya. Mudah-mudahan aja dia tembus ke atas 800 dengan targetnya di 900 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBB ya. Jadi untuk emiten BBB ini kalau kita perhatikan ya, sebelumnya dia ada aksi korporasi right issue ya. Kalau salah tanggal 26 November 2021 ya. Waktu itu 35 banding 9 di harga 1.300 ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau untuk BBB ini ya sudah pernah saya bahas. Ini adalah area buying weakness-nya di sekitar 2100. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 2100, yang mau atau trading buy
yang mau trading buy di BBB silakan buy, stop lossnya pasang aja di 1960 dan 1800 maksimum ya. Memang fluktuasinya tinggi. Dan terus terang aja kalau mau buy sekarang jangan terlalu banyak, karena sebelumnya dia dari atas dia cenderung koreksi ya. Ini rebound atau sementara atau bakalan terus atau enggak, kita nggak akan pernah tahu pasti 100%. Tapi selama di atas 2100 dia sudah lumayan aman ya, daripada masih di bawah ya resikonya. Jadi kalau mau buy, banyak bertahap aja, naik ke atas 2200 tambah lagi, naik ke atas 2300 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi pakai acuan setiap lipatan 100 rupiah atau setiap lipatan 50 rupiah ditambah lagi ya. Target berikutnya sekitar 2700 sampai dengan 2800an ya. Garis saya di 2860. Jadi BBB ini kalau mau buy silakan, tapi jangan terlalu banyak. Pasang stop lossnya di 1960 dan 1800 maksimum ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk BBB ya. Oke. Berikutnya saya lanjutkan dengan BGTG ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk BGTG ini gambarnya, garis-garisnya sudah saya berikan juga ya. Kalau kita lihat untuk BGTG dia ada aksi korporasi ya. Yang mana dia akan mengadakan right issue tanggal kumd-nya tanggal 22 Februari dengan perbandingan dua saham lama bagi yang punya sahamnya pada saat 22 Februari ya, dan belum dijual ya pada hari itu ya di pasar reguler, itu akan mendapatkan hak untuk satu lembar saham baru ya. Setiap dua lembar saham lama mendapatkan satu lembar saham baru di harga 200 rupiah ya, seperti itu. Jadi sebenarnya sih untuk BGTG yang sudah punya tinggal pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 266 dan 240 yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Yang mau buy on weakness, kalau nggak punya sahamnya tunggu aja di 224, itu kalau yang mau buy on weakness. Atau beli sekarang, belinya bertahap, naik ke atas 296 tambah lagi, naik ke atas 338 tambah lagi, dan seterusnya. Memang ini akan ada aksi korporasi ya. Jadi biasanya kalau ada aksi korporasi right issue, kita nggak akan pernah tahu setelah right issue bakalan dia akan naik atau turun lagi atau tetap sideways ya. Tapi di sini yang penting adalah sejauh ini dia masih cukup bagus breakout ya. Fokusnya di pergerakan harganya saja. Target price-nya di 296, 338 dan 374 ya. Yang mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ke atas 374 ya. Itu resisten harganya. Ini artinya masih cukup bagus, belinya bertahap aja. Kalau misalnya takut ya, tunggu buy on weakness di 224. Kalau dia koreksi berhasil rebound, barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau belum mantul ya kita jangan buy dulu ya. Jadi buy on weakness itu kalau rebound atau mantul barusan kita buy. Ya mudah-mudahan lancar untuk BGTG ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk emiten Pegas ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk emiten Pegas, saya sudah bahas juga ya. Hari ini higher high, higher low ya juga ya. Jadi selama di atas 1345 masih cukup bagus. Saya sudah sebutkan naik lagi ke atas 1405 silakan buy, bagi yang belum punya, bagi yang mau tambah lagi silakan. Kayaknya bertahap aja ya. Naik ke atas 1430 tambah lagi, naik ke atas 1475 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi untuk Pegas ini masih ada peluang untuk rebound lagi ya. Kenapa banyak bertahap? Karena sebelumnya dia arahnya downtrend ke bawah ya. Memang kalau kita bicara mengenai jangka menengahnya ini masih cukup bagus ya untuk Pegasnya ya. Memang koreksi sebelumnya dalam banget Pak Suna 1640 ke sampai 1260 ya. Iya memang benar sih ya. Tapi kalau secara jangka panjangnya atau jangka menengahnya agak panjang ya, itu dia masih cukup bagus lah reboundnya ya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan aja dia lancar breakout lagi ke atas 1640. Jadi sebenarnya untuk Pegas ini jangan takut ketinggian ya. Yang penting adalah ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan selama di atas 1345 ya. 1345 itu masih cukup bagus untuk Pegas ya kalau masih hold ya, maksimum ya. Kalau turun lagi ya silakan jual lagi. Mungkin ada yang bilang, "Oh Pak Sunar, itu turun di bawah 1345 nanti juga rebound sendiri." Iya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Kalau belum terjadi kan kita nggak akan pernah tahu, bisa saja dia masih turun lagi. Ya saya nggak mendoakan turun enggak ya, mudah-mudahan rebound sehingga semuanya bisa profit ya, atau yang sudah punya bisa profitnya luar biasa, atau yang sudah nyangkut di atas ya bisa lepas ya, seperti itu ya. Lepasnya tadi profit ya, bukan lepas loss ya. Ya mudah-mudahan seperti itu, amin ya. Kurang lebih cukup untuk Pegas. Berikutnya untuk MPPA. Jadi MPPA ini kalau nggak salah juga ada aksi korporasi juga ya sebelumnya ya. Jadi untuk MPPA dia right issue tanggal 6 Desember 2021 juga ya. Rasionya 45:7 di harga 760 ya. Jadi dia kalau kita perhatikan di sini dia masih tetap naik.
Apakah bakalan diangkat naik terus sampai di harga pelaksanaan lainnya ya, kita nggak akan pernah tahu. Yang penting di sini adalah saya sudah sebutkan 348 ini ya, Fibonacci retracement 38,2% ya, dia sudah berhasil naik ke atasnya. Jadi yang ingin tahu Fibonacci retracement itu bisa nonton video edukasi mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension di video deskripsi di bawah ini ya. Ada 3 video itu saya sarankan. Naik ke atas 400 untuk yang MPPA silakan tambah lagi, naik ke atas 448 tambah lagi atau 450-an ya kurang lebih ya. Jadi kurang lebih sih cukup ya. Ini saya putus di sini ya. Jadi tadi mestinya biasanya 2 bagian, tapi karena tadi bagian pertama putus di tengah-tengah ya, ini saya anggap sampai bagian kedua ya. Tadi bagian pertama saya sudah bahas BBRI, ASII, BBNI, BMRI, BAPP ya, 5 saham, kemudian Buka, NATO, BBB, BGTG, Pegas, dan MPPA ya. Saya putus di sini, jadi akan berlanjut lagi ke bagian berikutnya ya videonya ya. Jadi saya akan buat 3 bagian. Berikutnya adalah MLPL, INDI, BHIT, BRIS, BBHI ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih sekian ya. Kemudian yang barusan join atau kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian bantu kasih like dan juga komentar ya. Kalau ada saran atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya ya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Maaf tadi di bagian pertama saya lupa doakan ya, belum sampai mengucapkan doanya ya, karena tadi ada tamu, saya buru-buru buka pintu ya. Videonya memang belum selesai ya, bukan sudah selesai terus saya nggak membacakan doanya, enggak ya. Ya yang penting ya, yang pertama adalah jaga kesehatannya. Saya yakin di tahun 2022 ini kita akan diberkati ya. Ya kalau bicara mengenai diberkati ya, ya kita sih sudah cukup diberkati ya. Kalau kita lihat di composite-nya ya, IHSG kita ya. Ini kalau kita lihat hari ini ya, dia sudah breakout lagi ya, higher high ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih cukup. Sekian, terima kasih.